Bikin bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Para jemaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, siang ini kembali kita dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru saja selesai kita melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat zuhur, dan alhamdulillah summa alhamdulillah, salat zuhur yang kita laksanakan ini bisa kita lakukan dan kita laksanakan dengan berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisa wa isrina darajah. Nilai orang yang sembahyang berjamaah itu bandingannya 27 kali dengan orang yang tidak berjamaah, insya Allah. Pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan tausiah secara ceramah, namun saya akan mengkaji dari satu kitab, ya, biar ada referensinya jelas, rujukannya jelas. Ada kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ya, nama kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yaitu kumpulan dan pilihan hadis-hadis Nabi Muhammad. Ditulis dan disusun oleh seorang ulama dari Mesir yang bernama Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ya, dalam kitab ini diambil, dikutip dari kitab-kitab Kutubus Sittah, dari kitab-kitab hadis-hadis yang besar, dirangkum, dipilih untuk dijadikan sebuah kitab pedoman untuk hidup dan kehidupan kita sebagai umat Islam. Itu dipilih sama beliau. Kitab-kitab ini maka dikumpulkanlah menjadi kitab yang bernama Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Tidak banyak dalam kitab ini, kurang lebih hampir 2000 hadis di dalam kitab ini. Ini kalau dihafalin insya Allah jadi ustaz ini semua. Nah, ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan satu hadis, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Al-Hadisah rawahu al-Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, salah seorang periwayat hadis, dan hadis ini didapatkan dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup dekat dengan Nabi, tapi usianya jauh berbeda dengan Nabi, yaitu sahabat yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ya, hadis ini didapatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir ini dan ayahnya, dua-duanya ini sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat Nabi.
Orang bisa dikatakan sebagai sahabat Rasulullah bila terpenuhi paling tidak 3 syarat, baru dikatakanlah orang itu sebagai sahabat. Yang pertama, orang itu hidup di zaman Nabi. Orang itu hidup di zaman Nabi. Yang kedua, orang itu berjumpa dengan Nabi. Dan yang ketiga, orang itu beriman dengan Nabi. Kalau 3 unsur ini ada di dalam diri seseorang, maka insya Allah orang itu bisa dikategorikan sebagai sahabat. 3 unsur ini: hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi walaupun tidak melihat tapi berjumpa. Sebab ada sahabat Nabi yang matanya buta, ya, tapi dia berjumpa dengan Nabi. Dan yang ketiga, dia beriman kepada Nabi Muhammad. Satu saja persyaratan ini kurang, maka tidak bisa dijadikan sahabat. Ada orang hidup di zaman Nabi, dia hidupnya di zaman Nabi, dan dia berjumpa dengan Nabi. Dia berjumpa dan bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, maka tidak disebut dengan sahabat. Ada Abu Jahal misalnya, Abu Lahab misalnya, dia hidup di zaman, dia berjumpa nggak sama Nabi? Dia berjumpa dengan Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, ya. Tapi satu kekurangannya, dia tidak beriman kepada Nabi, maka tidak disebut dengan sahabat. Atau sebaliknya, ada orang hidupnya di zaman Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Dia beriman kepada Nabi, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia juga tidak disebut dengan sahabat. Dulu ada seorang anak muda, mungkin pernah dengar nama anak muda ini, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya, ada namanya anak muda Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi dan dia beriman kepada Nabi, tapi dia belum pernah berjumpa dengan Nabi. Kenapa? Karena jaraknya yang cukup jauh, tempat tinggalnya yang berbeda. Nabi tinggal di Madinah, sementara Uwais ini tinggalnya di Yaman. Makanya disebutnya Uwais Al-Qarni. Al-Qarni ini satu kampung yang ada di Yaman. Dia tinggal di situ. Bukan tidak ada usaha, dia pengen ketemu Nabi, usahanya keras, pengen sekali dia. Cuman permasalahannya, dia nggak bisa ke Madinah karena lantaran ada orang tua yang masih dia jagain, yaitu ibunya yang sudah lanjut usianya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia, jadi ibunya sudah tua, tidak bisa dia ke sana. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Pernah satu hari, karena ibunya selalu melihat tiap malam ini Uwais selalu menangis di dalam sholat malamnya. Ya, ibunya memperhatikan sehari 2 hari, hampir setiap malam dia menangis. Sampai ditegur sama ibunya, Uwais, kenapa engkau menangis? Aku perhatikan tiap malam engkau menangis. Apakah engkau capek? Engkau letih untuk merawat aku, menjaga aku? Kata Uwais, tidak, wahai ibu. Saya tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa letih untuk menjaga ibu. Lalu kenapa engkau selalu menangis? Aku perhatikan setiap malam engkau menangis. Bahkan kadang-kadang menangis sampai terseduh-seduh engkau menangis. Ada apa? Aku rindu dengan Rasulullah. Aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Kata ibunya, Rasulullah itu jauh, Uwais. Dia ada di Madinah. Engkau jangan ke sana. Kalau engkau ke sana, siapa yang menjagain aku? Siapa yang memelihara? Kata Uwais Al-Qarni, tidak. Aku tidak akan ke sana. Aku akan tetap menjaga engkau. Jadi dibunuh perasaan kerinduannya dia kepada Rasulullah, ya, karena ingin menjaga siapa? Ibunya. Masya Allah. Nah, kemudian Uwais Al-Qarni karena terus dia menangis, ibunya akhirnya tidak tega, diizinkan juga sama ibunya. Apa kata ibunya? Uwais, kalau memang engkau ingin berjumpa dengan Rasulullah, kalau engkau ingin pergi ke Madinah, pergilah, Uwais. Tapi aku minta, tolong kau siapkan terlebih dahulu makanan-makanan sebelum kau pergi, sehingga aku tidak terlalu repot untuk mencari makanan. Gelarnya bukan main Uwais Al-Qarni. Kemudian disiapin makanan, berangkatlah dia. Ya.
Singkat cerita, dia berangkat sampai di Madinah. Ternyata pada saat itu kata Allah tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sedang pergi, ada peperangan pada saat itu. Jadi dia sampai tidak ketemu. Ya, di sana hanya ada Sayyidatuna Aisyah istrinya dan juga orang-orang yang lemah, yang orang-orang tua yang dirawat oleh Nabi, sehingga akhirnya nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi anehnya, mohon maaf Bapak sekalian, ketika Rasulullah pulang sampai di rumah, kemudian Uwais pun sudah tidak ada lagi. Itu Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dikumpulkan di rumah Rasulullah sambil istirahat. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, wahai Ali, nanti carilah oleh kamu seorang anak muda yang bernama Uwais. Dia tinggal di Yaman, ya, dan di kampung Al-Qarni. Ya. Kalau ketemu sama dia itu orang yang baik, dia itu orang yang soleh, dia itu orang yang dekat hubungannya kepada Allah, dan doanya tidak ditolak oleh Allah, kata Nabi. Ya. Ini kalau kita baca sejarahnya, ada kitab namanya Riyadus Sholihin. Dalam kitab Riyadus Sholihin ada hadis yang panjang, Nabi menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Nah, jadi Uwais Al-Qarni itu kata Nabi Muhammad, nanti kalau kamu ketemu sama dia, minta doa sama dia, karena doanya tidak ditolak oleh Allah. Subhanallah. Ya, Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Untuk bisa mendapatkan sahabat, 3: hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan beriman dengan Nabi. Sayyidina Jabir, hadis yang akan kita bahas ini didapatkan oleh sahabat yang bernama Sayyidina Jabir. Dia sahabat Nabi, tapi dari sisi usia jauh dia. Karena ayahnya dia Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah dua-duanya sahabat, makanya disebutnya radhiyallahu anhuma. Ya, dua-duanya sahabat. Jabirnya sahabat, Abdullahnya sahabat. Dulu waktu peperangan Uhud, nah kita kalau pergi ke Madinah tuh ada gunung besar, namanya gunung apa? Uhud. Nah, itu tempat terjadinya peperangan Uhud. Nah, itu di situ ketika peperangan Uhud, ini Sayyidina Jabir pengen ikut berperang, ya, bersama dengan ayahnya, bersama dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah melarang karena pada saat itu usianya masih sangat kecil, ya, masih muda. Jadi suruh dijaga rumahnya untuk menjaga ibunya, lebih baik daripada dia ikut berperang. Jadi sudah lama ini Sayyidina Jabir. Nah, beliau termasuk di antara sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah. Nah, salah satu di antara hadisnya itu ini, ya, yang didapatkan oleh Sayyidina Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Ya, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, kemudian berkata malaikat Jibril kepadaku, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ada 3 perkataan indah yang berisi pesan dan nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang artinya itu juga adalah pesan dan nasihat untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa kata malaikat? Kata Nabi Muhammad, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian berkata malaikat Jibril kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah kamu sesuka hati kamu. Silakan, hiduplah kamu sesuka hati kamu. Di dalam menjalani kehidupan ini, silakan kamu hidup sesuka hati kamu. Turuti hawa nafsu kamu di dalam menjalani hidup ini, silakan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Ya, di dalam menjalani hidup ini kita boleh mengisi kehidupan kita sesuka hati kita, silakan.
Kita mau isi hidup ini menuruti hawa nafsu kita, silakan, hiduplah sesuka hati kamu, kata malaikat Jibril. Fa innaka mayitun, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian adalah awal daripada kehidupan kita selanjutnya, di mana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang hidup dan kehidupan yang sudah kita lakukan ini. Nah silakan kita, kata malaikat Jibril, boleh kita mau hidup semau kita, sesuka hati kita, boleh nggak? Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kita pasti mati. Ya, dinasihatin Nabi oleh malaikat Jibril, silakan Muhammad, kamu mau hidup sesuka kamu, silakan, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Siapapun kita, maaf, siapapun kita, bagaimanapun status sosial kita, betapapun tingginya jabatan dan kedudukan kita, berapapun harta dan kekayaan yang kita miliki, kullu nafsin za'iqatul maut, kita pasti akan kembali kepada Allah. Bahkan Rasulullah pernah memberikan isyarat, maaf, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Kematian laksana sebuah pintu, dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Cepat ataupun lambat, siap ataupun tidak siap, kita pasti akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Yang tua masuk, yang muda masuk, yang sakit masuk, yang sehat masuk. Dan tidak ada yang tahu kapan kita akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Idza ja'a al-lailu hal ta'isu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin. Apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada sebabnya lagi. Ya, malam masih ngobrol sama kita, masih menyelesaikan pekerjaan sama kita, pagi-pagi diumumkan meninggal. Ada nggak yang mau gitu kita? Iya, Masya Allah. Kita boleh hidup semua kita. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, kematian ini ada dua, Pak. Ya, kematian ini ada dua. Ada kematian di akhir hayatnya dalam keadaan baik, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Ada kematian yang di akhir hayatnya dalam keadaan jelek, itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Ya, tinggal kita aja. Maaf, suksesnya orang di hadapan Allah, suksesnya orang di hadapan Allah. Allah tidak lihat harta kita, Allah tidak lihat jabatan dan kedudukan kita, Allah juga tidak lihat status sosial kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah dilihat di akhir hayatnya. Apakah dia husnul khotimah ataukah dia su'ul khotimah? Walaupun di dunia dia orang yang terhormat, di dunia orang yang dimuliakan, semua orang mengagungkan dia, tapi karena dia jauh kepada Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, selalu berbuat maksiat dia, bahkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, berarti orang itu hina di hadapan Allah. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tidak masyhur, tidak kaya, dan juga ini, tapi ketika di akhir hayatnya dalam keadaan baik, maka insya Allah dia mulia di hadapan Allah. Masya Allah. Ya, jadi kuncinya akhir hayat kita. Kemarin saya baru pulang dari Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Ya, belum sebulan yang lalu lah, tanggal 15 yang lalu kami pulang. Di sana ketemu dengan murid saya yang kuliah di Maroko, gitu. Kemudian dia bercerita, jadi tentang seorang ulama yang ada di Maroko. Dia ahli hadis, dia ahli
tafsir. Dia baru kejadian ini baru 5 tahunan yang lalu. Ternyata beberapa kali dia bermimpi dan mimpinya itu sama, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, dia bermimpi bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berulang-ulang. Mimpinya sama. Dalam mimpi itu Rasulullah berpesan kepada dia, pada ulama ini, pergilah kamu, ya fulan, pergilah kamu ke Mekah. Kalau kamu sampai di Mekah, kunjungilah satu kampung yang namanya Kampung A di Mekah. Kalau kamu sudah ketemu dengan Kampung A, carilah warga orang situ yang bernama si B. Temuilah si B. Sampaikan salam aku untuk si B. Jadi dalam mimpinya berulang-ulang ini orang ulama ini Rasulullah pesan, ya, bahwa dia disuruh ke Mekah, suruh datang ke Kampung A dan suruh ketemu siapa? Si B. Pesannya Rasulullah bilang, sampaikan salamku kepada dia bahwa dia itu adalah min ahlil jannah. Orang itu adalah ahli surga. Masya Allah. Ini yang nyampaikan Rasulullah dalam mimpi. Mohon maaf, man ra'ani fil manam, kata Nabi, barang siapa yang melihat aku dan berjumpa dengan aku di dalam mimpi, itulah aku. Ya, jadi kalau kita bisa, Allah izinkan untuk bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah Rasulullah. Karena iblis, setan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Jadi hak, itu benar kalau dia bisa. Beruntung kalau sudah ada yang pernah bermimpi berjumpa dengan Rasul. Udah ada belum di sini? Insya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, ceritanya dia bermimpi seperti itu, kemudian mimpinya sama, Pak. Disuruh datang ke sana, ke Mekah, ke Kampung A, dan temuin si B. Sampaikan salamku begitu. Karena berulang-ulang, maka ulama ini berusaha, akhirnya ada apa ini Rasulullah. Kemudian dia telepon teman-teman dia yang ada di Mekah, ulama-ulama yang ada di Mekah, ditanya sama dia, apakah di Mekah ada kampung yang namanya A? Ada. Oh, kalau begitu tolong nanti aku ke sana, antarkan aku ke tempat. Ada apa? Itu tempat yang kurang bagus, kampungnya tidak baik, orang-orangnya banyak yang jauh sama ibadah dan lain sebagainya. Ya, Kampung A ini ternyata kampung yang tidak baik. Nggak apa-apa, saya mau ke sana. Akhirnya datang ke sana, ketemu. Ya, ketemulah sama teman-teman ulama-ulama yang ada di Mekah, diantarinlah ke Kampung A. Sampai di Kampung A, sudah ketemu ini Kampung A, sekarang tinggal cari siapanya? Si B-nya. Kemana nih dia mau carinya? Akhirnya dia cari. Kalau kita Pak RT-nya situlah, ya tokohnya di situ. Diambillah cari tokohnya itu. Ditanya sama ulama dari Maroko. Ini kisah nyata. Kemudian ditanyakan sama si ulama itu, apakah di kampung ini ada warga yang bernama si B? Kata RT ada. Lah, untuk apa Tuhan mencari dia? Enggak. Kalau memang ada, izinkan saya untuk, antarkan saya untuk bisa berjumpa sama dia. Tuhan ini orang yang mulia. Kenapa mau ketemu sama dia? Saya aja RT-nya malas ketemu sama dia. Ini jadi RT-nya aja nggak mau. Ini dia orang yang sangat jauh sama agama. Dia selalu berbuat dosa, berbuat maksiat. Orang sini segan sama dia, nggak mau, malas ya. Ya, jadi kami aja enggak. Tapi kalau memang ada, tolong temukan saya sama dia. Sehingga cerita akhirnya ditemukan sama dia. Ketemulah Pak sama dia. Itu pas ketemu, ini ulama Maroko menangis. Nangis kenapa? Masya Allah, betapa benarnya Rasulullah. Di dalam mimpinya memberikan isyarat, namanya si B, orangnya begini, ciri-cirinya disebutin oleh Rasulullah. Benar sekali cirinya itu. Ya, orang itu giling kepala, Masya Allah, menangis dia. Ternyata sama dengan apa yang digambarkan di dalam mimpi oleh Rasulullah. Ditanyalah sama ulama. Orang ini kaget, untuk apa kalian berjumpa sama saya? Kalian ini orang-orang terhormat, orang-orang yang mulia. Kenapa berjumpa? Saya orang yang hina, tidak pantas berjumpa dengan anda. Saya datang ke sini untuk menyampaikan salam buat engkau. Salam dari siapa? Salam dari Rasulullah. Ketawalah orang ini.
karena dia menganggap bahwa dia tidak pantas untuk bisa mendapatkan itu. Ya, dari siapa? Dari Rasulullah. Kafir kita, pendusta kita, bohong. Benar. Saya berulang-ulang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan saya untuk ke tempat ini dan berjumpa dengan engkau, karena Rasulullah ingin menyampaikan salam untukmu, bahwa engkau adalah min ahlil jannah, engkau adalah ahli surga. Ini orang marah, diusir ini ulama. Pendusta kalian semua, pendusta kalian, pembohong kalian semua. Bagaimana mungkin aku menjadi ahli surga? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi ahli surga? Saya orang yang selalu berbuat maksiat. Aku selalu orang yang selalu berbuat dosa. Ibadahku, sholatku masih belum sempurna. Kalian tahu katanya orang ini, anak muda itu aku tinggal di Mekah, tapi aku belum pernah datang ke Baitullah. Aku belum pernah datang ke Masjidil Haram. Orang Mekah belum pernah ke Ka'bah. Bayangin semua. Ya, saya belum pernah datang ke sana. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi ahli surga? Kata dia, pendusta kalian diusir. Tolong, aku hanya datang menyampaikan pesan Rasulullah. Aku mau tanya sama engkau, adakah amal kebaikan yang engkau lakukan? Apa kira-kira sehingga Rasulullah menyuruh aku datang ke sini? Enggak ada. Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Aku tidak pernah melakukan kebaikan. Tolong kamu jangan berus. Enggak, benar, aku tidak pernah. Ibadahku masuk cerita lah itu semuanya. Dipaksa, akhirnya dia bilang, enggak ada kecuali satu. Itu pun tidak ada yang tahu kecuali hanya aku dengan Allah yang tahu. Apa? Ternyata kata dia, di kampung ini, ya, di tempat ini ada seorang janda punya anak 5, hidupnya susah, menderita. Dan ternyata orang-orang kaya yang ada di sekitar sini, orang-orang sekitar sini tidak pernah ada yang peduli kepada mereka. Aku pernah melihat, menyaksikan betapa sengsaranya orang itu. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Di situ aku menangis dan aku berjanji kepada Allah, setiap aku punya rezeki, maka aku akan potong rezeki itu 50% buat keluarga itu. Ternyata itu, Pak. Jadi setiap itu dia dapatkan, dia selalu bagi itu kepada dia. Apa kata ulama itu? Ini yang menyebabkan Rasulullah menyampaikan salam untuk engkau. Ya, karena dia sudah peduli kepada itu. Akhirnya begini, kalau kamu memang belum pernah ke Ka'bah, ayo kita ke Ka'bah, kita datang ke sana. Kamu mandi, berpakaian, kita pergi. Akhirnya dia mandi, kemudian berangkatlah dia, Pak. Masya Allah, belum pernah datang ke Ka'bah. Sampai di Masjidil Haram, di pelataranya, menangis dia, senangis-nangisnya. Karena orang lain pada datang, dia sendiri nggak pernah datang. Sampai masuk pintu masjid, dia lihat Ka'bah, tambah kencang nangisnya. Akhirnya kemudian diajak tawaf oleh ulama itu. Diajak tawaf sunnah. Setelah selesai tawaf sunnah, orang itu dibawa ke Ka'bah. Kemudian dia mencium Ka'bah, nangislah senangis-nangisnya dia. Ketika selesai, tiba-tiba datang waktu sholat. Hayya 'alas sholat, datang waktu sholat maghrib. Kemudian dia sholat maghrib berjamaah di Masjidil Haram. Maaf, dia berada di shaf yang pertama di depan Ka'bah bersama para ulama. Nah, kemudian dia sembahyang serakaat, 2 rakaat. Di rakaat ketiga, ketika sujud, ternyata Allah takdirkan dia meninggal dunia di saat itu. Disitulah baru dia yakin bahwa dia memang adalah ahli surga. Karena di akhir hayatnya dia dalam keadaan apa? Masya Allah. Padahal sebelumnya dosa begitu banyak. Paham maksudnya nih? Jadi manusia dilihat oleh Allah suksesnya adalah dilihatnya di mana? Di akhir hayatnya. Itu yang kita tidak ketahui. Dan kita mati. Rasulullah dinasihatin, kata malaikat Jibril, silakan kamu hidup sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, kamu pasti mati. Dan kita berharap akhir hayat kita dalam badan husnul khatimah. Amin. Yang kedua, apa katanya? Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka majziyun.
wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, beramallah kamu sesuka hati kamu, silakan. Lakukanlah apa saja, perbuatlah apa saja sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, fa innaka majzun bi. Setiap yang kamu lakukan itu pasti akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah. Di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, selama hayat kita masih ada di kantong badan, kita boleh beramal apa saja, kita boleh melakukan apa saja sesuka hati kita. Tapi perlu kita ingat, setiap amal kita pasti akan diminta pertanggungjawaban dan akan diberikan ganjaran. Kita mau sembahyang boleh, enggak sembahyang boleh nggak? Boleh. Mau sholat boleh, nggak sholat boleh. Mau ibadah boleh, nggak ibadah boleh. Allah nggak rugi pak kita nggak sholat. Allah juga nggak untung dengan sholatnya kita. Karena sholat itu, amal itu bukan untuk Allah, tapi amal itu buat siapa? Buat kita. Sholat yang kita kerjakan bukan buat Allah, sedekah yang kita kerjakan bukan buat Allah, haji, puasa, zikir, semua itu bukan Allah. Semua amal-amal itu kembalinya kepada kita. Kita mau sembahyang boleh, nggak sembahyang juga boleh. Allah nggak rugi gitu, ya. Maka beruntunglah orang yang bisa sembahyang seperti ini, orang yang beribadah. Berarti Allah telah memberikan satu nikmat. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, nikmat dunia, Allah akan berikan nikmat dunia itu kepada siapapun dia. Kalau nikmat dunia, Allah akan berikan kepada siapapun, apakah orang itu dicintai oleh Allah atau orang yang tidak dicintai oleh Allah, pasti diberikan nikmat dunia. Dia mau sembahyang kek, nggak sembahyang kek, dikasih nggak kira-kira? Dikasih nggak? Dikasih. Malah kadang-kadang banyakan yang nggak sembahyang. mau sembahyang nggak nikmat, sembahyang dikasih. Kalau urusan dunia mah nikmat dunia dikasih. Jangan lagi yang nggak sembahyang. Maaf, orang yang nggak percaya bahwa Allah adalah Tuhan dia nggak beriman kepada Allah. Kira-kira dikasih juga nggak? Dikasih juga nggak? Iya, dikasih semua. Kalau nikmat dunia semua dikasih sama Allah. Tapi kalau bicara nikmat agama, nikmat din, nikmatul hidayah, diberikannya hidayah, tidak semua. Allah hanya berikan hidayah itu untuk orang-orang yang dia cintai dan dia sayangi aja. Insya Allah. Kalau bicara sehat, banyak gak yang sehat? Banyak orang yang sehat, duitnya berlimpah ruah, tapi untuk sholat enggak. Jadi kalau ada orang yang enggak sholat, Pak, mohon maaf ya, bukan karena orang itu malas, bukan karena orang itu sibuk, bukan Pak, bukan karena dia orang yang terlalu banyak pekerjaannya, enggak. Kalau ada orang yang enggak sholat, bukan karena dia malas, sakit, bukan karena dia sibuk, karena memang Allah tutup pintu hidayahnya. Allah memang tidak mau disembah oleh mereka, orang-orang yang tidak pernah bersyukur atasnya. Nauzubillah. Ada orang bangga datang ke Imam Hasan Al-Bisri, Tuan Imam, katanya orang yang nggak pernah sholat hidupnya susah. Katanya orang yang tidak pernah mau ibadah kepada Allah hidupnya penuh dengan penderitaan. Katanya orang yang selalu berbuat dosa maksiat akan diuji dengan penyakit dan segala macam. Saya tidak. Saya nggak pernah sholat, lihat usaha saya maju, lihat pekerjaan saya lancar, semua segala macam. Mana siksa Allah? Mana azab Allah? Nantangin dia. Apa kata Sayyidina Imam Hasan Al-Bisri? Kamu sholat? Tidak. Saya tidak pernah sholat. Tahukah engkau azab yang Allah berikan kepada engkau, siksa yang paling terbesar kepada engkau adalah ditutupnya pintu hidayah, kamu tidak bergerak untuk ibadah. Itulah penyiksaan yang paling terbesar. Paham gak maksudnya? Masya Allah. Nauzubillah. Jadi kita mau sembahyang, boleh nggak? Boleh. Nggak sembahyang? Boleh. Boleh. Semuanya kembali kepada kita. Nabi dinasehatin oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ikmal ma syi'ta fa innaka majzun bi. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu, tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban.
Ya, ada satu mahkamah di sana, namanya mahkamah ilahi. Itulah pengadilan Allah, pengadilan yang paling adil. Tidak seperti pengadilan dunia. Di dunia banyak pengadilan, tapi sedikit keadilan. Di dunia mudah mencari pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Betul? Makanya jangan heran kalau ada orang yang salah tapi tidak masuk penjara, sementara orang yang tidak salah masuk penjara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Masya Allah. Tapi sanggupkah kita nanti di pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili sedang diadili? Maaf, nanti kita tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Mulut akan dikunci dan dirapatkan. Yang berbicara adalah tangan dan kaki kita. Semua yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Nanti pada hari itu bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ada ayatnya? Ada. Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, mulut kalian kami rapatkan, kami kunci. Yang dulu bisa bicara di dunia, nanti di akhirat tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, lalu siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan kalianlah nanti yang berbicara di hadapan Allah. Di dunia tidak bisa berbicara, tapi nanti di hadapan Allah dia akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kalian akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Masya Allah. Ya, jadi silakan kita mau lakukan apa saja. Terakhir, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa kamu pasti apa? Mati. Beramallah kamu, berbuatlah kamu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa setiap amal dan perbuatan yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tercatat semua memori, maka Allah titipkan dalam diri kita. Ada malaikat yang bernama Raqib, ada malaikat yang bernama Atid. Dia yang mencatat itu semuanya. Kebaikan kita, kejelekan kita, semua akan tercatat dan akan terbongkar nanti itu di semuanya. Yang terakhir, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hati kamu, silakan. Fa innaka mufariquhu, tapi jangan lupa setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan kamu. Kita boleh mencintai istri kita, boleh nggak? Boleh. Cintailah itu secinta-cintanya, cintailah anakmu secinta-cintanya, karena itu keluargamu. Ya, tapi jangan lupa kamu pasti akan berpisah dengan dia. Kita boleh mencintai dunia kita, mencintai pekerjaan kita, usaha kita, cintailah itu secinta-cintanya. Tapi jangan lupa kita pasti akan berpisah dengan mereka. Ketika meninggal dunia, dimandikan kita, dikafankan kita, disolatkan kita, dikuburkan kita. Ketika pada saat dibawa jenazah kita masuk ke alam kubur, maaf, hanya 3 yang mengiringi kita: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada 3 yang mengantarkan. Yang pertama, ahluhu, keluarga kita, wa maluhu, harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, semuanya ikut. Wa amaluhu, ikut menghantarkan kita ke alam kubur. Tapi kata Nabi, wa yabqa wahidun, sayang 1000 sayang, yang tinggal hanya 1, yang 2 pulang. Keluarga pulang, harta kita, lalu apa yang menemani kita? Wa amalu, amal kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang apa yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Akhir hayat kita adalah husnul khatimah, dan juga amal-amal kita menjadi amal yang baik buat kita, dan kita bisa
berpisah dengan keluarga, tapi dengan pisah ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa a'tina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.